Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamung Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, izinkan saya untuk melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang cerita sejarah keris setan kober. Pemirsa, di episode sebelumnya Nyai Ageng Bonoboyo dan anak angkatnya yaitu Sidowini sudah menyeberangi untuk menuju ke Pulau Jawa. Dari Karangsetro menyeberang ke utara, melewati pulau-pulau kecil, akhirnya sampailah ke sebuah tepi dari Pulau Jawa di ujung sebelah selatan, yaitu Cilacap. Kemudian pemirsa dimanapun Anda berada, Nyai Ageng Wonoboyo dan putranya kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah tempat yaitu Gunung Sumbing. Pemirsa, di tempat lain ada seorang pemuda yang duduk bersila di sebuah tempat yang sepi sunyi. Sudah 3 tahun dia melakukan pertapaan, yaitu di pesanggerahan Gunung Pucangan. Di tempat itu seorang pemuda dengan begitu tenang, rambutnya yang semakin memanjang, kuku-kukunya juga mulai memanjang, menyatukan pikiran, menyatukan hati, kemudian bentur ilmu merupakan sebuah tujuan yang diinginkan oleh seorang pemuda itu, yaitu ngeker hawa nafsu. Kemudian dengan mengkonsentrasikan pada satu titik, yaitu menyatukan jiwa sejatinya, maka pada suatu ketika, di saat pemuda ini terus bentur ilmu, tiba-tiba terdengar suara, "Ger, putraku, cucuku, sudah cukup kamu melakukan penyatuan dirimu dengan Yang Maha Kuasa. Bangunlah dari pertapaan. Bangunlah dari perenunganmu, penyatuan jiwamu sudah selesai." Kemudian pemuda yang masih dalam keadaan memejamkan mata itu kemudian membuka matanya. Tiba-tiba pemuda itu mengatakan, "Wahai Eyang, apakah aku belum bisa melihat dirimu? Apakah aku belum pantas untuk bisa menatap wajahmu?" Tiba-tiba terdengar suara lagi, "Wahai cucuku, pada saatnya nanti kamu akan bisa melihat aku. Sekarang terimalah apa adanya. Semuanya itu adalah takdir dari karmamu. Sekarang aku memiliki sebuah benda. Terimalah benda ini."
Tiba-tiba di kedua tangannya sudah memangku sebuah benda, yaitu kerangka dari sebuah pusaka. Kemudian dilihatnya oleh pemuda itu kerangka yang begitu indah dan kerangka yang bersinar dengan ukiran-ukiran yang indah, menunjukkan bahwa kerangka pusaka ini memiliki pusaka yang sangat tinggi nilai kesaktiannya. Oleh sebab itu, pemuda itu bertanya kepada Eyang, "Wahai Eyang, kemudian di mana pusakanya?" Kemudian Eyang itu mengatakan, "Pergilah kamu ke sebuah dukuh, yaitu dukuh Rahtawu. Pergilah kamu ke sana menemui cucu buyutku. Pasti kamu akan diantarkan kepada Empu Rahtawu." Kemudian setelah suara itu dengan jelas ditangkap oleh telinga pemuda ini, kemudian pemuda ini melihat bayangan-bayangan orang yang berkelebat-kelebat, seperti orang ini pernah ditemuinya, yaitu saat dia bertempur dengan seseorang. Kemudian orang ini membawa dirinya, dan sementara orang yang berjubah hitam tinggi besar seperti burung terus mengejar, tetapi orang yang berkerudung putih itu terus membawa aku. Entah, aku sendiri akhirnya tidak sadar. Aku baru ingat, apakah dia adalah Eyang di Golomane yang pernah menolong aku membawakan kerangka balung tulang belulang dari guruku yang dibawanya dari alun-alun Pasuruan. Belum lagi dia selesai merenungkan apa yang dia pikirkan, tiba-tiba orang yang berkerudung putih ini melihat lagi kelebatan-kelebatan dengan begitu cepatnya sehingga bisa disaksikan oleh pemuda ini, tetapi hanya sebentar-sebentar. Tiba-tiba di telinganya ada bisikan lagi, "Cepatlah kamu pergi dari tempat ini. Cukuplah kamu di sini. Kamu sudah membentur ilmu dan menyatukan jiwamu selama 3 tahun. Maka pergilah kamu sekarang juga." Akhirnya pemuda ini sadar. Pemuda ini akhirnya mulai membenahi dirinya, menyadarkan dirinya, dan akhirnya dia mendatangi kudanya. Setelah itu dia pergi menuju ke selatan sesuai dengan arah kelebatan orang yang berkerudung putih itu. Kemudian tiba-tiba orang yang berkerudung putih itu terlihat berjalan di atas sungai Berantas, menyeberang ke selatan. Pemuda ini bingung bagaimana caranya. Akhirnya mau tidak mau dia mencari tempat tambangan untuk menyeberangkan dirinya ke selatan. Pemuda ini tidak lain adalah Panji Sumiran. Panji Sumiran
yang sekarang ini mulai akrab dengan Eyang Jinggolomane, yang sekarang ini dia dituntun menuju ke arah selatan. Kemudian terus dipacunya kuda itu setelah menyeberangi Sungai Brantas. Pemirsa dimanapun Anda berada, sementara perjalanan Nyai Ageng Wonoboyo sekarang sudah berada di sebuah tepi kali yang airnya bening, tetapi kali itu dangkal. Kemudian dilihatnya di sana banyak kerbau-kerbau yang juga ikut menyeberang kali. Dan anehnya kerbau-kerbau itu direnteng, satu renteng isinya 5, direnteng dengan bambu. Di atas lehernya terbentang bambu, kemudian di bawah lehernya juga terbentang bambu, kemudian bambu itu diikat. Kemudian kerbau-kerbau itu ada di antara 2 jepitan bambu itu, masing-masing isinya 5 dan jumlahnya banyak. Akhirnya Nyai Ageng Wonoboyo dan Sidowini menemui salah seorang empunya yang punya kerbau. Wahai Kisana, kerbau-kerbaumu ini kamu bawa kemana? Akhirnya salah seorang mengatakan, Nyai, aku mau membawa kerbau-kerbauku ini ke Boyolali. Oh, kerbau-kerbaumu ini kamu jual atau bagaimana? Benar, aku bawa ke pasar Boyolali untuk dijual tentunya. Oh, baiklah kalau begitu. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Nyai Ageng Wonoboyo dan putranya ikut menyeberang, mendahului kerbau-kerbau itu. Kemudian terus berjalan ke barat. Terus berjalan ke barat, memacu kudanya tanpa henti. Akhirnya sampailah ke sebuah dataran tinggi. Kemudian Sidowini bertanya kepada Simboknya, Simbok, ini dataran tinggi, apa ini namanya? Maka Simboknya Nyai Ageng Wonoboyo mengatakan, ini adalah dataran tinggi Banyu Biru. Sudahlah, kamu jangan banyak bicara, ayo. Ini sudah waktunya hampir sore. Kita nanti akan keburu kemalaman di jalan. Akhirnya Nyai Ageng Wonoboyo dan Sidowini terus memacu kudanya melewati yaitu dataran tinggi Banyu Biru. Setelah sampai di atas, kemudian turun ke bawah, maka di sana ada tempat yang sejuk, yang rindang. Kemudian tiba-tiba Nyai Ageng Wonoboyo menghentikan kudanya dan turun dari kudanya. Kemudian mengatakan kepada anaknya, Sidowini, kita istirahat di sini. Kita harus menginap di tempat ini karena ini waktunya sudah menjelang malam. Baiklah Simbok, kalau begitu cari kayu bakar. Kita membuat perapian di tempat ini supaya kita tidak kedinginan. Baiklah, pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Sidowini mengumpulkan kayu-kayu kering untuk persiapan dibakar pada malam hari. Pemirsa dimanapun Anda berada, di tempat lain, yaitu ada sebuah dukuh Canggal, di mana di dekat dukuh Canggal itu terlihat bangunan-bangunan indah, yaitu Candi Prambanan, yang merupakan bekas bangunan raja-raja Mataram zaman dahulu.
Kemudian dari arah selatan terlihat ada rombongan orang menunggang kuda dan ada kereta. Maka rombongan itu kemudian belok ke barat. Ternyata rombongan itu dipimpin oleh Lurah Tamtomo Bangu Putih. Dan yang ada di dalam kereta itu pastilah Kanjeng Putri Pembayun, putri dari Sultan Hadiwijoyo. Rupa-rupanya dia menuju ke Pajang karena dipanggil oleh Kanjeng Romonya. Sementara Panji Semirang memacu kudanya dari arah timur. Kemudian setelah tiba di perempatan itu, maka iring-iringan rombongan Kanjeng Putri Pembayun itu belok ke barat. Kemudian Panji Semirang berhenti dan mengamati. Ternyata dia mengenal orang yang menunggang kuda paling depan itu adalah Lurah Tamtomo Bangu Putih. Berarti yang ada di dalam kereta itu pastilah Kanjeng Putri Pembayun. Sehingga Panji Semirang menjadi ingat tugas yang pernah diberikan Kanjeng Putri Pembayun untuk mengejar gerombolan penjahat, yaitu Bajul Kambang, yang saat itu belum sempat ketemu, tapi dia sudah terluka oleh pukulan orang yang tidak dikenalnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketika rombongan itu sudah melaju belok ke arah kiri menuju ke barat, akhirnya Panji Semirang melihat kelebatan orang yang berkerudung putih itu nampak dari jauh. Ternyata orang yang berkerudung putih itu menuju ke arah selatan. Oleh sebab itu Panji Semirang kemudian mengejar orang yang berkerudung putih itu. Dia sepertinya menunjukkan jalan supaya Panji Semirang mengikuti jalan. Tidak lain adalah mencari sebuah dukuh, yaitu dukuh Rastau. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Apa yang akan terjadi setelah Panji Semirang sampai di dukuh Rastau? Dan apa yang terjadi setelah Bangu Putih berhasil mengantarkan Kanjeng putrinya, yaitu Putri Pembayun, sampai ke Pajang? Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, ikuti terus cerita ini dan tunggu episode berikutnya. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.